Aduh, pintu rumah semuanya udah kekunci. Sekarang waktunya aku jualan. Ya Allah, semoga aja dagangan aku hari ini laris semua ya. Kebetulan ini juga aku bawa menu baru. Semoga aja langganan aku pada suka dan mau nyobain. Amin. Ya udahlah kalau kayak gitu, mending aku segera berangkat aja. Takutnya langganan aku nungguin. Devi, Mas Agung, permisi Mas, saya mau jualan. tunggu dulu. Devi, aku ini mau ke kamu. Mau ke aku? Ada apa Mas? Oh, Mas Agung mau beli jualan aku ya? Kebetulan masih ada semua Mas, masih lengkap. Bukan Devi, tapi ini ya ada hal yang harus aku omongin sama kamu. Ada hal yang harus Mas Agung ngomongin. Iya, Emangnya Mas Agung mau ngomong apa? soal tawaran aku ke kamu, Dev. Gimana? Tawaran? Iya, Tawaran yang mana Mas Agung? iya, yang kamu itu suruh pisah sama suami kamu, terus kamu nikah sama aku. Apaan sih Mas Agung? Bisa-bisanya ya Mas Agung menawarkan hal gila kayak gitu sama aku. Iya, iya bukannya kayak gitu, Devi. Daripada kamu nunggu suami kamu yang gak jelas itu, ya mending kamu nikah lagi sama aku. Mas, Aku janji kalau sebesar kamu nikah sama aku, kamu gak usah jualan kayak gini. Karena apa? Kamu tinggal duduk-duduk aja di rumah, terus nerima uang dari aku. Mas, Bahagia kamu kalau gitu. maaf ya Mas, jangan ngerendahin dan ngeremehin harga diri saya. Iya. Mas secara nggak langsung ngejatuhin aku kan secara... Bukan kayak gitu, Devi. Iya aku ngomong kayak gitu, iya aku karena kasihan sama kamu. Aku gak tega ngelihat orang yang aku cintai, yang aku sayangi jualan kayak gini. Percuma dong kamu punya suami, tapi suami kamu ini gak bertanggung jawab, Devi. Jangan Iya, bawa-bawa suami aku ya. Aku mau meskipun kamu Suami janda, aku itu mau. pasti bertanggung jawab. Cuma memang mungkin sekarang keadaan kita berdua lagi kayak gini. Devi, Mas, maaf ya, dengan cara Mas Agung seperti ini, itu bukan bikin aku makin tertarik sama Mas Agung. Yang ada, semakin hari aku semakin ilfil sama Mas Agung. Katanya Mas Agung punya segalanya, anak orang kaya. Kenapa Mas Agung nggak cari perempuan lain daripada ya harus godain istri orang kayak gini? Nggak takut dosa? ya itu Devi, itu kelebihan aku. Meskipun di luar sana itu banyak wanita yang cantik, yang mulus, tapi apa? Nyatanya, aku tetap ngejar-ngejar kamu kan. Seharusnya kamu dari situ tuh melihat kalau aku ini memang laki-laki yang setia, bertanggung jawab, beda sama suami kamu. Mas, saya tegaskan sekali lagi ya, nggak usah bawa-bawa suami aku. Mas Agung ini nggak tahu apa-apa tentang rumah Iya. tangga kita berdua. Iya memang nggak tahu, tapi harus bandingkan. Kan Mas Devi. Agung Suami cuma kamu sama aku. Suami kamu kerja di luar kota, tapi ya kamu di sini kayak gini, kamu melarat. Mending kamu kalau kayak gini kan cerai aja, kamu nikah sama aku. Aduh, Mas, udahlah ya, Mas. Mas Agus mending sekarang pergi daripada nambah-nambahin dosa di sini. Loh, kok kamu malah ngusir aku sih, Dev? Aku kayak gini, aku ngomong kayak gini, ya karena aku pengen kamu tuh sadar, Devi. Kalau kamu masih berhak mendapatkan laki-laki yang lebih sempurna daripada suami kamu itu. Mas, nggak usah jelek-jelekin suami aku terus ya. Mas Agung ini sadar gak sih? Mas Agung ini apa nggak punya malu ya? Godain istri orang, padahal udah jelas-jelas istri orang ini nggak mau sama kamu. Ya seharusnya, Devi, dalam hal kayak gini kamu itu berpikir, oh iya ya, Mas Agung itu kok masih ngejar-ngejar aku ya, padahal aku ini kan udah punya suami. Nah, seharusnya kamu berpikir, berarti laki-laki itu setia dan mau menerima kamu apa adanya. Aduh, Mas Agung. Aku berani sumpah ya, Devi, aku berani sumpah, aku gak apa-apa meskipun kamu janda, aku siap. Yang mau jadi janda itu siapa? Ya kalau kamu Punya cerai sama mulut gak suami pernah kamu kan nanti dijaga. kamu bisa janda. Hei Mas, nggak ada yang mau cerai ya di sini. Devi, Enak aku kasih tahu lagi ya aja. sama kamu, Dev. Perjalanan hidup itu ke depan tuh masih panjang. Mas. Jadi apa-apa itu kamu harus butuh uang sekarang, Mas, Devi. itu kan cuma kata Mas Agung. Emang Mas Agung tahu umur seseorang ini mau sampai kapan? Ya memang nggak tahu sih, Dev. Tapi setidaknya kalau kamu nikah sama aku, kamu pasti bahagia. Aduh, Mas. Kamu kayak gini deh contohnya. Kamu jualan kayak gini, nyari apa? Uang Cari kan? berkah buat hidup. Iya tapi kan. Bukan cuma uang. Banyak uang tapi nggak barokah ya bakal habis gitu aja. Oh Devi, udahlah Devi. Gini aja, kamu terima aja tawaran aku dan aku bakal berjanji sama
kamu, kalau kamu sama aku pasti bahagia. Lupain aja suami kamu itu yang nggak bertanggung jawab. Dia tuh gak berguna, Devi. Kalau misalnya dia memang berguna, seharusnya dia tuh bilang sama kamu, sayang, mending kamu gak usah jualan. Kayak gitu, itu baru laki-laki sejati, laki-laki yang bertanggung jawab, ya kan? Mas Agung, asal Mas Agung tahu ya, suami aku itu nggak pernah nyuruh aku buat jualan. Ini memang inisiatif aku sendiri, karena aku Ya mau. kamu sadar kalau suami kamu itu gak bisa menafkahin kamu. Mas. Terus dia ngasih uangnya kurang. Nah, seharusnya kamu dari situ pikir, oh ya udah Mas, kita mending cerai aja. Soalnya ada laki-laki yang sudah mapan, sudah sempurna yang ngejar-ngejar aku. Kamu ngomong kayak gitu, terus terang aja. Mas Agung, kan aku tadi udah bilang di awal, Mas Agung itu nggak tahu rumah tangga aku. Jadi jangan sok tahu. Kita berdua ini masih punya banyak mimpi. Maka dari itu kita harus pintar-pintar nabung. Aduh Mas Agung, udahlah Mas. Mas Agung daripada di sini bikin aku emosi. Belum jalan aja nih, belum jalan ya. Keringat aku udah banyak. Sini semua. Ya udah kamu sekarang gak usah jualan. Ini semua aku borong. Gak usah. Ikut aku sekarang jalan-jalan. Yuk. Apaan sih? Daripada kamu jualan panas-panas. Kamu kira aku bisa beli aku? Kurang ajar banget punya Ya bukan mulut. maksudnya aku gitu, Devi. Devi! Dev! Devi! Dev! Dev! Devi! Gimana ya? Masa iya aku selalu ditolak sama si Devi? Padahal kan aku udah berjanji sama si Devi. Kalau semisal dia nikah sama aku, dia gak usah jualan. Dia cuma tinggal duduk-duduk aja, terus nerima uang dari aku. Padahal kan aku udah ngomong kayak gitu. Sudah menjanjikan kan omongan aku. Tapi nyatanya Devi tetap aja belain suaminya yang gak jelas itu. Aduh, aku harus pakai cara apa lagi ya biar Devi itu cerai sama suaminya dan Devi itu nikah sama aku. Aku sampai bingung kayak gini. Aduh. Ya udahlah, mending aku mikir di rumah aja gimana caranya Devi itu bisa cerai. Devi. Kevin. Jack, Iya, Vin. kamu ngapain duduk di sini? Biasanya kan kamu anak mama nggak keluaran dari rumah. Apaan sih, Vin? Emang nggak boleh nongkrong di sini? Bukannya nggak boleh, Jack. Aku itu kaget aja. Kamu tumben-tumbenan banget duduk di sini. Ngapain? Aku nunggu seseorang, Vin. Nunggu seseorang. Iya, Oh, siapa? sepupu aku, Vin. Dia dari luar kota mau main ke rumah. Oh, gitu, Jack. Oh iya, Jack. Ngomong-ngomong, sepupu kamu itu cowok apa cewek? Kalau cewek, kenalin lah, Jack, ke aku. Kenalin ke kamu? Iya, Jack. Enak aja. Enggak. Kamu itu cowok gak berguna. Loh, kamu kok sampai ngomong aku itu cowok nggak berguna, Jack? Maksudnya gimana? Ya, soalnya kamu belum kerja kan, Vin? Loh, aku itu cuman belum kerja, Jack, bukan nggak guna. Gimana sih kamu itu? Vin, asal kamu tahu ya, sepupu aku itu cantik, orang kota. Loh, kamu kira aku itu jelek, Jack? Aku kan itu paling ganteng di tongkrongan. Jadi cocok, Jack. Sepupu kamu cantik, aku itu ganteng. Lagian, Jack, kalau aku itu pacaran sama sepupu kamu, aku jamin kamu aku panggil bos di tongkrongan ini. Tenang, Jack. Urusan aku kalau soal itu gimana? Deal? Gak deal. Intinya, aku gak setuju, Vin. Jack, aku itu kan juga pengen punya pacar orang kota gitu, Jack. Terus tangga-tangga nanti itu bilang, si Kevin kerjaannya itu cuman ke keliling-keliling, nggak ada kerjaan, nggak punya kerjaan, tapi bisa dapetin cewek cantik. Nah, bakal trending topik, Jack. Gimana? Ini saling menguntungkan, Jack. Saling menguntungkan apanya? Yang ya itu kamu yang menguntungkan. Oh, kamu kan temen aku dari kecil, Jack. Masa iya kamu itu tega ke aku, Jack? Enggak kan? Agung, Kamu kenapa datang-datang kok mukanya kayak yang sedih? Iya, Pin. Aku ini harus gimana ya, Pin? Barusan kan aku ini dari rumah si Devi. Dan aku bilang sama si Devi, kamu ceraikan aja suami kamu itu. Aku siap kok
menerima kamu meskipun kamu janda, dan aku bakal janji sama dia kalau dia sama aku kehidupannya bakal bahagia. Tapi si Devi bilang kalau dia bakal nunggu suaminya. Aku ini bingung, Pin. Mau pakai cara apa lagi biar Devi itu mau sama aku? Ya kalau menurut aku kamu itu nggak usah pakai cara-cara apa lagi, Gung. Emang pada dasarnya Devi itu kan sudah punya suami. Jadi Devi itu nggak mungkin mau sama kamu, Gung. Udahlah, kamu itu cari cewek lain aja. Iya, tapi gak segampang itu, Pin. Aku ngelupain si Devi. Devi ini, ya menurut aku, kriteria aku banget. Aku ke Devi cinta mati, Pin. Tapi kamu mikir dong, Gung. Devi itu sudah punya suami. Dari segala hal apapun, kamu itu yang salah, Gung. Iya, Pin. Aku tahu aku salah. Tapi kalau semisal kamu ada di posisi aku, kamu pasti ngelakuin hal yang sama. Apa? Ngelakuin hal yang sama? Aku ini masih waras, Gung. Aku tahu yang mana yang buruk, yang mana yang benar. Kamu itu nih, Gung, aku kasih tahu ya. Jack dengerin juga. Kalau si Devi itu masih belum berkeluarga, sebelum janur kuning melengkung, kamu itu mau ngerebut si Devi dengan cara apapun itu bebas, Gung. Tapi untuk sekarang, Gung, keadaannya itu sudah beda. Devi sudah punya suami. Kamu mau masuk dengan cara yang seperti apa? Sedangkan dari segala hal, kamu itu yang salah. Udahlah, Gun. Mending kamu itu ikutin apa kata-kata aku, apa nasihat aku. Enggak. Aku gak mau, Pin. Intinya, aku itu harus jadi suami si Devi. Mau gak mau harus kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Gung, kamu itu jangan egois. Jalan terbaik ya mengikhlaskan aja gitu. Nah, tuh dengerin kata si Jackie. Bentar. Ini si Jackie kok ada di sini? Tumben-tumben kamu Jack di sini. Ya aku ini nunggu sepupu aku, Gung. Gung, dia itu katanya nunggu sepupunya dari kota. Terus sepupunya itu, Gung, katanya cantik, orang kota dan anak hits gitu. Masa, Gung, aku mau ngenalin diri ke sepupunya Jack? Jack gak mau, Gung, gimana sih? Ya emang nggak pantas, Vin. Bentar. Sepupu kamu dari luar kota mau Iya, ke sini? Iya. Mau main. Jack, gimana kalau kayak gini, Jack? Aku butuh bantuan kamu, Jack. Butuh bantuan. Iya, jadi gini, Jack. Sepupu kamu kan orang kota. Iya. Gimana kalau sepupu kamu itu pura-pura hamil, Jack? Hah? Pura-pura hamil? Pura-pura hamil gimana, Gung? Jadi gini, Jack. Orang sini kan banyak yang nggak tahu sama sepupu kamu. Terus nanti sepupu kamu sama aku ke rumah si Devi. Lalu aku bakal bilang sama si Devi kalau sepupu kamu itu dihamilin suaminya si Devi di luar kota. Gitu, Jack. Oh gitu, Gung. Tapi Gung, kalau misalkan Devi tanya ke aku dan ibu aku, gimana, Gung? Ya kamu jangan bilang-bilang, Jack. Kalau wanita itu sepupu kamu, anggap aja ya, kita itu gak kenal sama sepupu kamu itu. Tinggal bilang gini aja, tadi kita ini nongkrong, Mbak Devi. Terus ada perempuan nanya alamat rumah si Danang. Ya udah, kita anterin aja perempuan ini ke rumah Mbak Devi. Bilang kayak gitu, Jack. Hehe, kamu itu ngapain sih ngelakuin hal kayak gitu? Gung, ayo Gung. Pikir dua kali, Gung. Oh, Pin. Aduh, kamu ini memang Udahlah, bener-bener Pin. gila, Jack. Jangan diturut, Jack. Pin, cinta itu buta, Pin. Udahlah. Gini, Jack. Aduh. Nanti kalau kamu mau dengan cara aku itu, aku bakal kasih uang sama kamu. Kamu 500 dan sepupu kamu itu 500. Wah, Jadi semua 1 juta. kalau gitu ya aku mau, Gung. Bagus. Emang keterlaluan orang ini, manusia alien kamu emang. Bisa-bisanya kamu ini ternyata licik juga ya, Jack. Kesempatan, Vin. Jack ini bukan licik, tapi dia itu mau bantuin temennya gitu. Nah, Gung, iya. bantuin, Gung. Aduh, aku nggak ngikut-ngikut deh. Takut, aku masih mau hidup aku. Ya udah, intinya sekarang kamu support aku aja. Kamu gak usah ngomong kayak gitu. Gung, cari cara lain aja. Gak ada, Pin. Udah buntu aku ini. Mas Jack, Halo. Mas Jack, aduh, dari tadi tuh aku sempat lupa sama jalan ini. Ya kan, aku naik travel, Mas Jack. Iya. Aku tuh turun di depan situ. Ya terus aku jalan kaki aja. Nggak taunya kebetulan banget bisa ketemu Mas Jack di sini. Jack. Mas, capek banget di perjalanan, Iya, Mas. Jer. Ini sepupu kamu, Jack. Iya,
Mbak, kenalin, saya Kevin. Aduh, Kevin Simatupang. Mbak, Aduh. sepupunya Jack ya? Iya betul mas. Mas Jack, gimana kabar Bude Ani? Baik kan? Baik, baik, Mas. Jack, ini baru Jack. Pasti berhasil nih rencananya. Tapi tenang aja, Gung. Serahkan aja sama aku, Gung. Oke, siap-siap. Kok masih aja dilanjutin sih? Mas Jack, aduh aku tuh udah kangen banget sama Bude Ani. Kan kita itu udah 2 tahunan nggak ketemu. Aku tuh emang sengaja Mas Jack libur kuliah ini tuh mau liburan di sini. Ya aku kangen sama masakan Bu Ani gitu. Mbak, Iya, boleh iya. minta IG-nya, Mbak? Aduh, Jack. Ya udah baik, Mbak. Mbak Iqbal kan ini capek pulang dari luar kota ya kan? Iya, Mas. Ya udah langsung pulang aja yuk. Iya Mas. Mbak, udah diam, Langsung Mas. istirahat dan Namanya mandi. Hikmah. Iya. Jack, jangan lupa. Oh itu, iya. Mbak, saya Kevin, saya preman di sini, Mbak. Iya, ini teman-teman Mas Jack semua. Iya, Mbak, bener. Udah cepet pulang. Aduh, Ya udah, Mbak. Ayo, Mbak. Iya. Permisi ya Mas. iya. Jack gak mau aku aja yang nganterin, kok. Kamu duduk di sini sama Agung. Jack, ingat. Ya. Siapa namanya? Hikmah. Duluan ya Mas. Aduh, iya baik, Ma. Nanti saya main-main ke sana kok. Teman Mas Jack lucu ya. Emang kayak gitu. Subhanallah, Gong. Lihatlah, Gong. Begitu indahnya ciptaan Tuhan, Gong. Itu Pin, itu baru namanya cinta, Pin. Tapi Pin, kalau semisal wanita itu udah punya suami, terus kamu cinta sama wanita itu, sepupunya si Jack, pasti kamu ngelakuin hal yang sama, Pin. Aku itu masih kagum. Pin, Terpesona. kagumnya kamu tuh beda, Pin. Aku bisa melihat dari mata kamu. Kita ini sama-sama laki-laki. Kamu jangan sok-sokan jadi psikolog, Gung. Aduh, udahlah yang Itu terpenting ya. beda, Gung, dengerin. Kamu itu aura-aura negatif. Kalau aku kan wajar ketemu sepupunya Jack, apalagi cantik, aku kan kagum, terpesona. Gak Itu apa-apa. Aku itu bukan kamu. Yang Aku terpenting, itu bukan kamu. yang terpenting, Pin. Rencana aku ini semoga berhasil dan aku gak bisa bayangin, Pin, kalau semisal nanti Devi menjadi istri aku. Waduh. Aduh, Gung, ayolah, Gung. Yang sehat-sehat saja, Gung. Yang aman-aman saja. Ya udahlah. Kayaknya aku ngomong sama kamu gak ada masukan baik kek atau gimana, kamu malah gak setuju. Udah, aku mau pulang aja. Bos, ini barang-barangnya Bos Danang udah siap semua, Bos. Kita langsung jalan, Bos. Oh, iya Gon. Sebentar lagi kita langsung berangkat. Kamu masukin dulu ini ke dalam mobil. Ya, Bos. Siap, Bos. Akhirnya aku hari ini bisa pulang juga. Jadi nggak sabar aku pengen tiba-tiba sampai. Sudah, Bos? Oh sudah selesai Gon. Ya, Bos. Ya sudah Gon. Sebentar lagi kita langsung berangkat aja. Tapi gimana Gon? Apa kamu sudah izin sama keluarga kamu? Terutama sama istri kamu, kalau kamu untuk sementara waktu bakal menginap di kampung halaman aku. Iya, Bos. Saya sudah izin sama keluarga saya dan juga sama istri saya. Nggak apa-apa katanya, Bos. Oh gitu, ya syukur deh Gon kalau kayak gitu. Tapi nanti setelah kamu 3 hari ada di rumah aku, kamu bisa pulang duluan ke sini Gon. Nggak apa-apa, soalnya kan aku masih mau di sana. Siap. Ya, Bos. Ya sudah kalau kayak gitu, yuk kita langsung berangkat. Ya, Bos. Jack mau mana ya? Kan aku udah bilang janjiannya itu di sini. Tapi kok masih belum datang sih?
Apa jangan-jangan Jack lupa ya? Waduh, kalau si misal Jack lupa, bahaya ini. Aduh, gimana ya? Apa aku coba telepon aja si Jack ya? Ya udah deh, mending aku telepon si Jack aja. Takutnya dia beneran lupa. Gak diangkat. Jack gimana sih ini? Oh, ini dia. Jack, Mau? mau beneran? Iya, mau. Iya mas, saya mau. Tenang aja, Mas Jack udah cerita semuanya kok sama saya. Alhamdulillah. Makasih ya, Mbak. Mbaknya udah mau. Tapi mbaknya tenang aja. Nanti bakal aku kasih uang kok. Iya mas, iya. Mas Jack udah cerita semuanya kok. Terus ini kita gimana mas? Ya udah, Mbak. Sekarang kita langsung jalan aja. Tapi tunggu sebentar, Mbak. Urutnya tapi kok lurus, Mbak? Tenang aja mas, nih saya udah bawa kaos ya buat saya jadikan perut saya kembung gitu kayak orang hamil. Saya kira mbaknya lupa. Enggak mas, aman, tenang aja. Ya udah, Mbak. Baju itu gak usah dipasang sekarang, pasang di jalan aja. Takutnya ada orang ngeliatin gimana ya kan? Iya mas, saya nggak mau pasang di sini juga kok. Jack, Ya, Gung. kebetulan ini kan rencananya hampir berhasil semuanya. Aku kasih bonus. Ini semuanya 1.500.000 bukan 1 juta. Oke, Gung. Makasih, Gung. Iya, doain ya rencana sepupu kamu ini sama aku dan juga kamu berhasil dan Iya, Devi iya. jadi milik aku. Amin. Ya udah Mbak. mas, Mbaknya sama Jack ikutin saya ya. oke siap. Kita ke arah sana. Ya. Ayo, Ayo mas. Aduh, capek banget ya. Ini ada tempat duduk. Apa aku duduk di sini aja dulu ya? Lagian dagangan aku ini juga udah tinggal dikit. Bentar lagi mungkin jalan mau pulang. Insya Allah ada yang beli. Udah nggak kuat, capek banget. Aduh, panas banget ya hari ini. Cuacanya sih mendung, cuman panas banget. Aduh, muka aku sampai merah nih kayaknya. Tapi alhamdulillah ya Allah, dagangan aku udah tinggal dikit. Biasanya jam segini aku masih keliling-keliling ke desa sebelah. Alhamdulillah, kalau kayak gini terus aku itu bisa balik modal cepat. Terus yang kedua, aku juga balik ke rumah nggak terlalu lama. Tapi berapapun yang Allah kasih, jam berapapun habis, harusnya aku bersyukur. Gak boleh bilang kayak gini. Maaf ya Allah. Udahlah, mending aku istirahat aja. Siapa tahu bentar lagi dengan aku duduk-duduk ada yang lewat terus beli. Itu orangnya baik, Mak. Oh iya mas. Mas Agung, Mas kebetulan Assalamualaikum. jualan aku udah, waalaikumsalam, tinggal sedikit. Oh. Terus donat kesukaan Mas Agung juga udah habis. Enggak, Devi, aku nggak lagi nyari donat. Aduh, gimana ya ngomongnya ya? Ada apa sih Mas? Sebenarnya sih aku gak tega ngomong sama kamu, Dev. Tapi ya mau gimana lagi? Kamu ini harus tahu. Gini, Devi. Tadi kan aku nongkrong sama si Jack. Terus ada mbak-mbak ini. Dia itu nanya rumah si Danang. Danang? Ya terus ya aku ngomong. Emangnya Danang siapa? ya suami kamu lah. Hah? Terus aku nanya sama mbak ini, emangnya mbak ngapain nyari Danang? Saya hamil gara-gara si Danang. Apa? Hamil gara-gara suami aku? Iya, terus Mbak. suami kamu itu gak ada kabar di luar kota. Ya mbak ini langsung nyari ke sini. Mbak,
Jangan macam-macam ya, jangan fitnah sembarangan. Nggak mungkin suami saya ngelakuin hal kayak gitu. Apanya yang nggak mungkin? Mbak, emangnya mbak ini buta ya? Nggak lihat perut saya kayak gini? Kalau emang ini bukan anak suami mbak, nggak mungkin saya kesini nyari yang namanya Mas Danang. Tapi rasanya juga nggak mungkin deh mbak, suami saya ngambilin wanita lain. Enggak. Kayaknya mbak ini ngada-ngada kan? Tuh, apanya yang ngada-ngada mbak? Saya itu jauh-jauh dari luar kota datang ke sini buat minta pertanggungjawaban sama Mas Danang. Saya aja nggak tahu kalau ternyata Mas Danang punya istri. Nih, saya dikasih tahu sama orang ini. Jadi nggak mungkin saya bercanda. Ya Allah, beneran mbak? Semua yang mbak katakan ini mbak nggak bohongin saya kan? Aduh mbak, ngapain saya bohong mbak? Apalagi dalam kondisi kayak gini. Nih lihat mbak, saya itu udah hampir melahirkan. Ini aja dari tadi saya sakit mbak perutnya. Saya itu beneran cari Mas Danang. Ya buat minta pertanggungjawaban. Devi. Nih bentar deh. Mbak ini emang beneran istrinya Mas Danang? Iya mbak, saya ini istrinya. Kayaknya nggak mungkin banget deh mbak, suami saya ngelakuin hal kayak gitu. Apa yang nggak mungkin mbak? Ini udah jelas-jelas. Padahal nih ya mbak, Mas Danang itu bilang sama saya, dia itu ya masih nggak punya istri, nggak punya siapa-siapa. Dia itu Devi. bilang sebatang kara gitu. Aku Masa iya Mas sebenarnya Danang sih tega itu sama? gak nyangka juga Devi. Kok bisa sih suami kamu melakukan hal yang fatal kayak gini? Tapi Dia aku sudah masih nggak tahu. percaya Mas Agung. Ya sekarang gini Devi, awalnya aku sama Jack ini juga gak percaya. Tapi gak mau percaya gimana, ini sudah ada buktinya. Mbak ini perutnya udah besar. Terus nih ya mbak, Mas Danang mana mbak? Ada di rumah mbak apa gimana? Mas Danang itu nggak pernah pulang mbak. Dari pertama kali dia berangkat keluar kota. Mbak jangan bohong ya. Mbak itu harus punya hati nurani. Lihat nih, saya ini bentar lagi mau lahiran. Emang mbak tega anak di dalam perut saya ini nggak punya bapak? Pokoknya nih ya mbak, kalau nanti Mas Danang ketemu, mbak itu harus cerai sama Mas Danang. Mbak, saya nggak pernah bohong. Saya beneran mbak, Mas Danang itu memang nggak pernah pulang. Mbak bisa tanyakan aja sama Mas Agung. Suami Iya saya Mbak. pernah pulang atau enggak? Mbak siapa? Mbak Hikmah mas. Iya baik mah. Jadi gini, kita ini kan satu desa. Ya benar apa kata Mbak Devi, kalau suaminya itu nggak pernah pulang. Jadi saya juga nggak tahu apa yang dia lakuin di belakang saya. Berarti ini bener ya mbak? Mbak ini hamil anak suami saya. Iya mbak, aduh ngapain saya bohong mbak? Mbak, kalaupun saya bohong, kan saya nanti kasihan juga sama anak ini. Masa nanti bapaknya salah? Ya juga sih mbak. Tapi saya masih nggak habis pikir. Ternyata suami saya di sana itu nggak setia. Padahal saya di sini udah percaya banget sama suami saya mbak. Dan saya di sini juga selalu menjaga diri saya buat dia. Ya makanya itu mbak, kan sekarang mbak itu udah tahu kebenarannya gimana. Mending mbak cerai aja ya sama Mas Danang. Ya ikhlasin aja mbak. Masa mbak nggak kasihan sama saya sama anak saya? Iya mbak, kalau memang betul-betul anak yang ada di dalam kandungan mbak itu anak dari suami saya bakal cerain dia mbak, biar bisa bertanggung jawab atas anak yang dikandung mbak. Iya bagus deh mbak kalau kayak gitu. Oh saya minta maaf mbak. Saya juga sebenarnya nggak pengen ada di kondisi kayak gini. Tapi kan mau gimana lagi mbak? Mas Danang aja nggak bilang kalau dia punya istri. Kalau bilang ya mbak, saya nggak bakal sejahat ini mbak. Iya mbak. Akhirnya Cinta Suci ya Dev pemenangnya. Seharusnya Devi, kamu itu dari kemarinnya terima cinta aku. Kalau kayak gini gimana? Kamu menyesal kan? Ternyata orang yang kamu banggakan, orang yang kamu tunggu di sini itu mempunyai cinta kotor. Dia di luar kota sudah menghamili perempuan ini. Sampai-sampai perempuan ini datang ke sini. Mas Agung, udah ya mas. Mas Agung nggak usah ikut campur urusan Iya ini. bukannya aku mau ikut campur Devi. Cuman aku ya gak tega aja ngeliat kamu. Kamu di sini sudah jualan, sudah setia, tapi ujung-ujungnya kamu malah dengar kabar kayak gini. Udahlah Mas Agung. Mas Agung nggak usah sampai manas-manasin aku kayak gitu. Aku bukan manas-manasin kamu Devi. Ya sekarang gini, kan kamu ini udah meminta cerai sama suami kamu. Kamu tenang aja.
Nih, cinta suci siap menerima kamu apa adanya. Aduh, Mas Agung ini benar-benar gak tahu kondisi ya. Sudah tahu keadaan aku seperti ini, masih sempat-sempatnya Mas Agung bilang ya kayak aku gitu. ini mau menenangkan kamu. Mas Agung, aku belum cerai ya sama suami aku. Masih mau proses cerai. Jadi jangan kurang ajar sama istri orang. Oh, Mbak, tapi Mbak nggak usah ngomong kayak gitu. Kalau kayak gini kan, oh kayak Mbak itu nggak terima misalkan disuruh cerai sama Mas Danang. Udahlah Mbak, kayaknya Mas ini suka deh sama Mbaknya. Iya suka. Oh, mending Mbak sama Mas ini aja. Jangan ngarep-ngarep Mas Danang lagi. Saya udah nggak ngarep Mas Danang lagi kok Mbak. Saya cuma ngasih pelajaran aja sama laki-laki ini. Dalam kondisi saya seperti ini, bisa-bisanya dia tuh ngerendahin harga diri saya. Saya bukannya nggak ikhlas Mbak. Saya udah ikhlas melepaskan Mas Danang. Yang terpenting nanti kehidupan Mas Danang lebih bahagia daripada sama saya. Nah, bagus kalau kayak gitu. Tapi kamu nanti juga harus buka hati biar kamu itu cepat lupa sama suami aku. Terus juga kamu nggak bakal gangguin suami aku gitu nanti. Tenang aja Mbak. Nanti kalau saya udah cerai sama Mas Danang, saya pasti lupain Mas Danang kok. Saya nggak mungkin masih memikirkan suami orang. Iya Mbak, bagus kalau kayak gitu. Tapi saran saya nih ya, kalau nanti Mbak udah buka hati, terus mau cari pengganti, Mbak itu nggak usah jauh-jauh. Nih, Mas ini kayaknya cintanya tulus deh sama Mbak. Mending sama Mas ini aja Mbak. Iya bener baik mah. Saya memang tulus cintanya sama si Devi. Ya kalau boleh jujur sih, dari dulu emang ngejar-ngejar. Cuman Devinya aja selalu nolak, Mbak. Saya Banget. nggak kepikiran buat nikah lagi Mbak. Devi, Mungkin saya setelah cerai dari Mas Danang, saya akan fokus pada diri saya sendiri. kamu nggak boleh egois kayak gitu, Devi. Kehidupan kamu ke depannya itu masih panjang. Kamu masih muda kayak gini. Kamu seharusnya nikah lagi. Karena apa? Kamu ini butuh pendamping. Dan aku janji ya, Devi, kalau semisal kamu mau menikah sama aku, kamu nggak usah jualan kayak gini lagi. Tuh Mbak, ini Masnya udah bilang kayak gitu. Aku berani sumpah, aku gak kira selingkuh, Devi. Apalagi aku sampai menghamili wanita lain. Udahlah Mas, kata-kata kamu itu nggak kepakai sekarang. Loh, siapa? ini? Itu istri aku. Iya bos. Itu Iqbal. Assalamualaikum sayang. Sayang, ini anak kamu sayang. Kamu kemana aja sih sayang? Yang aku tuh kesini cariin kamu. Pak, lepas pak. Apaan sih? Pegang-pegang. Mas Danang, Sayang. kita selesaiin surat cerai kita nanti ya. Kamu temuin dulu perempuan ini. Sayang. Mas jangan pegang aku. Mas, Mas, kamu apaan sih Mas? Mas, nggak usah pegang-pegang dia Mas. Devi. Dia itu bentar lagi bakal jadi mantan istri kamu. Aku yang bakal jadi istri kamu. Mas, kamu emangnya nggak kasihan nih sama anak kamu Mas? Mbak ini gak waras apa ya? Kok tiba-tiba ngomong Mas Danang, istri saya gimana? Mas Danang udah ya. Mas Danang nggak boleh kayak gitu. Lagian kan Mas Danang udah ngehamilin orang. Iya Mas Danang nggak mau tanggung jawab. Aku kira Mas Danang di luar kota nggak pernah pulang, bakal setia. Ternyata ada perempuan ini. Ya udah Mas. Mas. Jadi gini Mas, Mbak ini tadi ngomong sama saya kalau dia itu mau cari yang namanya Danang karena dia itu dihamilin. Soalnya yang namanya Mas Danang itu di luar kota itu gak ada kabar. Ya sampai Mbak ini kesini. Iya Mas. Kamu jahat banget ya, Namanya Mas. lupa Mas Danang. Mas, kok kamu pergi gitu aja sih Mas? Mas, ini aku udah sakit perut Mas. Kayaknya aku udah melahirkan Mas. Mbak, kamu di sini dulu. Enggak Mas, ini sudah jelas semuanya. Tunggu. Ini ada yang nggak beres. Mbak, saya nggak kenal sama Mbak. Jadi tolong jangan merusak rumah tangga saya, ngerti? Sayang, kamu bisanya bilang nggak kenal sih. Mas Sayang, Danang. yang ingat Danang. anak ini, yang ini tuh anak kamu sayang. Anak-anak dari mana Mbak? Mbak, saya ini nggak kenal sama Mbak.
kok tiba-tiba bilang anak itu anak saya? Nggak jelas banget jadi orang. Astagfirullahaladzim, Mas Danang kok jahat banget sih? Mas Danang tenang aja, istri Mas Danang ini udah nerima kok, dia mau cerai Mas Danang, biar Mas Danang itu nikahin aku. Loh. Enak aja kalau ngomong. Sayang, ini nggak seperti apa yang kamu pikirkan sayang. Udahlah, aku nggak Mas. kenal sama orang ini. Mas, udahlah Mas, aku mau Mas Danang ini jadi Mas Danang yang sebenarnya. Mas Danang kan selalu bertanggung jawab atas apapun. Ya udah Mas, sekarang logikanya gini aja Mas, nggak mungkin ada perempuan gila yang bilang dia itu hamil anak kamu kalau memang dia tuh benar-benar gak hamil anak kamu. Ya ini orangnya, ini orang gilanya. Sayang, Ini yang gila kamu Mas, Sayang. karena kamu memang nggak mau tanggung jawab. Selama kamu ini mengenal aku, apa pernah aku gila sama perempuan? Iya Mas, tapi setelah kita ini ya ada jarak karena kamu kerja di luar kota. Aku mana tahu kamu seperti apa di sana. Yang sayang, gini ya. sayang. Udah. Sayang. Yang aku ini pulang buat kamu. Aku sudah ya mempersiapkan semuanya buat kamu sayang. Mempersiapkan ini, mempersiapkan kamu sekarang udah sukses. Itu mobil kamu. Oh, kamu mempersiapkan beli mobil. Katanya kamu mau nabung sambil nabung anak juga. Sayang, Gon, udah ini sayang. gimana sih, Gon? Sayang, lagian nih ya, istri kamu tuh udah ikhlas, nggak apa-apa katanya meskipun kita Ikhlas nikah. gimana? Aku yang nggak ikhlas. Oh, Kamu Devi. ini siapa sih? Astagfirullahaladzim, Oh, Devi. sayang. Udahlah, Mas. Padahal suami kamu ini melakukan sesuatu yang bikin hubungan kamu itu bisa cerai. Tapi dia malah ngomong kayak gitu. Udahlah Mas, Oh, mending Ya. Mas Danang nikah aja sama orang itu. Aku ini enggak. Aduh, sayang perutku sakit sayang. Aku kayaknya udah mau lahiran. Mbak, Ayo anterin aku ke dokter sayang. Lebih baik Mbak ini periksa aja deh ke rumah sakit. Kayaknya sakit jiwa deh. Sakit jiwa gimana? Ya ampun sayang, aku tuh udah jauh-jauh datang ke sini buat cari kamu. Ya aku takut anak ini. Bentar, nggak punya sayang. bapak. Mas, ini kan pacarnya, bener? Iya bener. Sayang pacar. Jadi kamu yang namanya Danang. Apa-apaan kamu? Aku Samsul Arifin ya, bukan Danang. Pacar kamu ini hamil. Dengerin aku. Hamil? Terus, Mas. Dia Sayang, itu sayang, kamu gak usah kayak gitu. ngalahin aku. Ngerti nggak? Sayang, ini maksudnya gimana sih? Kok Mas ini bilang kamu hamil? Lihat nih. Tunggu. Perut kamu kok bisa besar kayak gini? Bentar Mas. Kemarin enak-enak aja. Mas, bentar. Saya mau tanya sama Mas. Mas ini siapa? Kok manggil-manggil sayang sama perempuan hamil ini? Ya saya pacarnya, Mbak. Emangnya ini ada apa ya? Pacarnya? Bentar Mas. Emangnya Mas ini nggak tahu ya kalau pacar Mas ini sekarang hamil anak dari suami saya? Sayang, maksudnya ini gimana? Berarti kamu selingkuh sama suaminya Mbak ini? Terus Mbak ini bilang kamu hamil. Padahal kemarin kamu gak hamil. Mas, lihat aja perutnya kamu udah besar. Dan ini perutnya kok bisa besar kayak gini? Maksudnya kemarin Ya gak bisa kayak gini lah, Pak. apa ya? Loh, astagfirullahaladzim. Mbak ini pura-pura hamil. Sayang, kamu kok bisa-bisa aja sih pura-pura hamil kayak gini? Astagfirullahaladzim, Mbak. Kamu dalangnya pasti Agung, ha? Masa aku? Kok bisa Mas bilang ini dalangnya? Iya Mas Danang. Agung ini sama si Jack pasti merencanakan sesuatu. Ini rencana kamu, Gong, Jack. Loh. Rencana apa sih? Mas Agung ini kan suka sama Mbak Devi, Mas. Dan kemarin juga mereka berdua ini merencanakan sesuatu yang mungkin ini rencananya Mas Danang. Apa? Pak. Mas Agung, Biar saya jelasin dulu, Pak. Udah, tenang. semua. Kita nggak bisa main hakim sendiri, Gon. Ya saya nggak terima, Bos. Tenang. Jack, ini kan sepupu kamu. Kamu bisa-bisanya sih ikut rencananya Agung. Astagfirullahaladzim. Bener, Mbak. Mbak sepupunya Mas Jack. Mbak, sekarang Mbak ini harus menjelaskan sebelum rumah tangga saya ini hancur gara-gara kebodohan kamu. Jelaskan. Udah sayang, cerita aja. Iya sayang, Mas, Mbak, saya benar-benar minta maaf. Ini semua saya disuruh sama Mas ini. Mas Danang, Udah Mas Danang. Mas Agung, keterlaluan banget ya cara kamu. iya. Astagfirullahaladzim. Nggak ada cara lain, Devi. Astagfirullahaladzim, Mbak. Coba Mbak Kamu pikir. sudah tahu. Aduh, Devi ini sudah punya suami. Kamu nggak harus kayak gini. Iya, Mas. Saya minta maaf.
Aduh, gimana sayang? Sayang percaya kan? Kalau aku ini bener-bener gak main-main di luar kota sayang. Iya sayang, aku minta maaf ya sayang sama kamu. Ya habisnya aku bingung. Kamu bayangin aja jadi aku ada perempuan yang bilang hamil anak kamu. Iya aku ngerti, tapi seharusnya kamu itu mendengarkan penjelasan aku dulu. Iya sayang, aku minta maaf Mbak. Sekali lagi saya Aku minta nggak maaf. terima ya. Ini sudah pencemaran nama baik. Mas, Saya akan bawa kasus ini ke kantor polisi. ya Mas, saya minta maaf Mas atas Saya nggak peduli. Intinya, siapapun yang terlibat dalam hal seperti ini, apalagi dalangnya, akan berurusan dengan hukum. Mas, bayangin kalau seandainya kamu ini nggak datang, saya bercerai dengan istri saya. Kamu mau tanggung jawab? ya enggak lah Mas. Ya udah, nggak usah mohon-mohon. Biar pacar kamu dan semua orang yang terlibat di sini Terutama Agung. ini menerima konsekuensinya. Tapi kan pacar saya cuma disuruh sama Tapi pacar kamu mau. Aduh mas. Kalau kamu mau membela pacar kamu, ya udah, kamu ikut aja di kantor polisi. Oh, Mas, tapi saya mohon Mas jangan laporin saya Mas. Saya hilaf ngelakuin hal kayak gini. Devi, aku minta maaf Dev. Mbak saya nggak mau masuk kantor polisi mbak. Ya udah sayang. Mbak saya nggak Sayang mau sekarang masuk penjara. ikut ke kantor polisi. Aku akan usut tuntas kasus ini. Kita pulang. Aku mohon maafin aku Dev. Mbak, saya minta maaf mbak. Mas, Devi, Dev, aku mohon Dev. Sayang, aku bener-bener minta maaf ya. Aku bukannya Sayang. lebih percaya sama orang. Cuma kamu bayangin aja, kamu nggak pernah pulang, tiba-tiba ada perempuan yang perutnya besar bilang kalau itu hamil anak kamu. Yang seharusnya minta maaf ini aku. Aku yang salah nggak memberikan kabar selama ini, sehingga kamu sebegitu percayanya ketika ada kabar seperti ini. Aku minta maaf sayang. Ya aku membuat kamu khawatir. Tapi kamu tenang aja. Masalahnya kan sudah selesai. Kamu kan percaya kalau aku nggak menghamili orang lain. Iya. Ya udah. Sekali lagi aku minta maaf. Aku janji, aku bakal lebih percaya kamu daripada orang lain. Iya sayang, dan aku juga bakal janji kalau bahkan mulai saat ini aku bakal ada di samping kamu. Ya udah, sekarang kita ke kantor polisi supaya kita bisa memproses orang itu. Iya. Ya Allah, ini mobil kamu. Iya sayang. Alhamdulillah ya Allah. Kita kantor polisi, Gon. Ya bos, siap. Tuh, gimana ini? Sayang kok bisa kesini sih? Gimana ceritanya? Ya aku kangen sama kamu. Kamu nyampe sini nggak ngabarin aku. Iya Untungnya sayang. tadi ada mas-mas ini. Aku nyari rumah bude kamu. Iya sayang, maaf aku lupa. Gung, gimana kalau kayak gini? Ini semua kan biangnya kamu, Gung. Bagian kamu, Jack. Kamu itu kok mau ikut rencananya si Agung? Aku kan udah pesen sama kamu. Jangan ikut rencananya Agung. Iya, aku hilaf. Bukan hilaf kalau kayak gini. Kamu itu bisa merusak rumah tangganya orang. Kamu berani macam-macam ya? Udah sayang. Nyuruh pacar saya hamil. Oh Mas, saya minta maaf Mas. Kamu nggak tahu siapa saya kan? Iya Mas. Udah, sayang, udah. Saya benar-benar hilaf. Saya minta maaf Mas. Udah sayang. Aku gak mau tahu. Semua ini harus kamu yang bertanggung jawab. Ngerti? Iya Mas, saya janji kok Mas. Saya bakal bertanggung jawab. Kamu juga sayang. Iya sayang. Mau-maunya seperti ini. Emang kamu dibayar berapa? Oh, aku dikasih uang sayang 500.000. Hah? Sama si Agung. Enggak, mau dikasih sama Mas Jack. Kamu juga ternyata ya mata duitan banget kamu. Udah, kalau kayak kembalikan. gini, kalau kayak gini aku nggak ikut-ikut, Jack. Maaf. Terus ini gimana? Sayang, kita kabur aja sayang. Kabur? Lebih baik jangan kabur, Mbak. Mbak itu harus mengakui kesalahan. Biar masalah ini nggak berlarut. Bener nggak, Mas? Bener mas. Iya sayang. Oh, nggak apa-apa kalau misalkan nanti aku dipanggil. Kan yang salah masih ini bukan aku sayang. Nah, Aku cuma benar. disuruh. Kamu ceritakan semuanya apa adanya. Kalau mas ini yang salah. Iya Kamu sayang. ikut, Gung. Iya Pin. Aku dampingi. Ya udah yuk. Kasihan aku. Mending kita nyusul mas itu. Iya sayang. Ingat kamu. Iya Pak. Kamu yang bertanggung jawab. Iya. Mas, sabar, Mas.